Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal minal wajibatil qalbiyah al-imanu. Ki membahas tentang perkara-perkara wajib yang harus ada pada kita itu apa saja. Nah, di antaranya itu iman. Qauluhu minal wajibati ku tetep setengah sangking pira-pira perkara wajib al-qalbiyati ingkang bangsa ati. Al-imanu utawi iman, oleh iman billahi kelawan Allah. Jadi perkara sing wajib di dalam hati kita iku di antaranya adalah iman kepada Allah. Percaya nek Gusti Allah iku ada. Yakin, bener-bener yakin, bener-bener iman nek Allah itu ada. Wes gak usah dimamangi. Mantep. Wa bima lan kelawan perkara ja ingkang teka apa ma'anillahi saking Allah dan perkara-perkara yang datang dari Allah ya kuwi perintah dan larangan. Contone perintah ya kuwi salat. Iku awake dhewe kudu iman, percaya. Jadi kita yakin, kita iman kepada Allah dan perkara-perkara yang menjadi perintahnya dan contohnya sholat ki mau. Nah itu kita harus iman. Nah, itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Wal imanulan iman. Iman bi Rasulillahi kelawan utusane Allah. Wa bimalan kelawan perkara ja ingkang teka apa ma'an Rasulillahi saking utusane Allah. Jadi kita wajib iman, wajib percaya bahwa Allah itu punya utusan yang dinamakan Rasul. Jadi kita yakin iman percaya nek Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasule Allah, utusane Gusti Allah. Bukan Tuhan tapi Rasul. Dan perkara-perkara yang dibawa oleh Rasul, contohnya minal ahkam, hukum-hukum yang telah disampaikan oleh Rasulullah lewat hadis, lewat lain-lain gimau, itu kita wajib iman. Nah, jadi jangan sampai kita menolak apa yang menjadi hukum-hukum dalam syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Wa tasdiqu lan benerake. Dan kita wajib membenarkan apa yang telah disampaikan Rasulullah yaitu hukum-hukum Islam. Wal ikhlasulan ikhlas. Jadi orang itu di dalam hatinya harus tertanam rasa ikhlas. Nah ini yang berat, yang susah. Wal yakinulan yakin. Wa huwa utawi ikhlas iku al amalu iku amalillahi krana Allah wahdahu hale ijene Allah. Jadi ikhlas dan yakin itu dua perkara penting yang harus tertanam dalam hati kita. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu punya Rasul. Pokoknya harus kita tanamkan dalam hati kita. Dan kita juga harus ikhlas. Ikhlas di dalam hati kita itu melakukan ibadah apapun hati kita tanamkan ikhlas. Ikhlas itu apa? Al-amalillahi wahdahu. Melakukan suatu amal yang mana niatnya krana Gusti Allah. Lah ini yang berat. Orang sedekah, orang sholat kadang kan kepengen supaya viral. Kadang kan kepengen supaya dianggap orang baik, kepengen mendapat nama derajatnya tinggi di masyarakat. Nah ini yang perlu kita tanamkan ikhlas. Kita niatkan ibadah mulai sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bahkan ngaji termasuk juga kita niatkan di dalam hati kita secara ikhlas karena Gusti Allah. Lah itu yang penting di situ. Ben apa supayane secara amal itu nanti bisa mendapatkan pahala. Jadi makanya belajar fikih itu ya wajib. Tapi lebih penting lagi, tidak kalah pentingnya lagi itu kita belajar tasawuf seperti ini. Jadi contohnya sholat. Sholat secara fikih, sing penting nutup aurat, sing penting madhep kiblat. Nah, yang penting tidak terkena najis itu sudah sah dan lain-lain suci dan lain-lain.
Lah, itu secara fikih sudah sah meskipun toh tidak khusyuk. Atau misalkan di dalam hatinya tidak ikhlas, aku sholat ben supayane dianggap wong hebat, dianggap kiai. Nah, itu kan niatnya karena orang lain. Meskipun toh niatnya tidak ikhlas, tapi secara fikih sudah gugur sholate, sudah gugur kewajiban sholate. Karena sudah memenuhi syarat rukun, madhep kiblat dan lain-lain sudah terpenuhi. Secara fikih memang sah, sudah menggugurkan kewajiban. Tapi di dalam hatinya terdapat sifat tidak ikhlas karena Allah. Tapi dia melakukan ibadah karena orang lain. Lah ini yang perlu kita tanamkan ikhlas. Ben supaya ini apa? Amal ibadah kita itu benar-benar bisa mendapatkan pahala. Sholat ya secara fikih sah menggugurkan kewajiban dan kita mendapatkan pahala karena di dalam hati kita niat krana Gusti Allah. Qaluhu wa nadamulan getun menyesali alal ma'asi ing atase pira-pira maksiat. Menyesal dulu pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, ini yang ditanamkan di dalam hati kita bagi orang-orang yang iman itu biasanya pernah melakukan kesalahan tapi dia menyesali. Ya, menyesali. Nah, itulah tanda-tanda hati yang iman adalah penyesalan pernah melakukan suatu kejelekan. Jangan kok malah melakukan kejelekan terus diviralkan dengan suwante, dengan gaya ekspresi yang bahagia ngono iki malah kurang tepat. Nah, wa tawakkul lan tawakal pasrah ala Allah ing atase Allah. Jadi kita harus punya sifat tawakal kepada Allah. Nah, jadi tawakal dalam segi apa? Urusan rezeki, urusan jodoh, urusan nantinya ke depannya bagaimana. Lah itu kita pasrahkan kepada Gusti Allah. Yang penting kita berusaha. Nah, ini yang penting kita tetap berusaha. Terus kita ndonga, berdoa, minta kepada Allah supaya nek hasil dan pasrahkan hasilnya itu kepada Gusti Allah. Jadi yang paling penting adalah ketika kita mau melakukan suatu usaha, berusaha mencari uang, usaha ngaji, mondok dan lain-lain, niatkan karena Gusti Allah bin ikhlas dan pasrahkan kepada Allah hasilnya, biarkan Gusti Allah yang menentukan. Nah, itu secara fikih itu memang kita melakukan apapun, sholat dan lain, yang penting syarat rukun terpenuhi. Tapi di dalam hati kita harus ada niatan ikhlas. Melakukan apapun usaha itu kita berdoa, tawakal, pasrah kepada Gusti Allah.